Bintang Chelsea, Cole Palmer disebut berpotensi kembali ke kota Manchester. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Miguel Delaney di podcast Sky Sport Backpacks. Menurutnya, Cole Palmer terbuka untuk bergabung Manchester United. Namun, transfer itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Ada banyak sekali klub yang menginginkan Cole Palmer dan Manchester United adalah salah satunya. Kalau ada semacam kemungkinan, mereka akan dengan serius mengejarnya, dan saya rasa dia akan terbuka untuk itu. Tapi memang belum ada kemungkinan untuk terjadi musim panas ini, ujarnya. Sementara itu, Manchester United mengalami musim panas yang menentukan di bawah asuhan bos Ruben Amorim yang perlu melakukan perombakan yang ia inginkan untuk mendapatkan hasil terbaik dari skuad tim utamanya. Terlepas dari apakah mereka akan tampil di Eropa lagi musim depan, Amorim akan menginginkan pemain baru untuk meningkatkan kedudukan mereka di Liga dan berusaha mendapatkan posisi 4 besar pada musim 2025-2026. Pembaruan mengenai perburuan United untuk mendapatkan pemain baru musim panas ini, mengingat operasi pemotongan biaya yang saat ini dilakukan di United, masih harus dilihat berapa banyak dana yang akan dimiliki manajer untuk melakukan perekrutan yang diinginkannya. Sementara Matheus Cunha akan tetap menjadi pilihan nomor 1 klub. Striker Sporting CP Victor Gyökeres sekali lagi muncul dalam daftar pendek mereka menjelang musim panas. Namun, kemajuan lebih lanjut telah dicapai di tempat lain dalam upaya untuk mengamankan tanda tangan penyerang bintang Real Madrid, Rodrigo, dengan laporan di Spanyol menempatkan United dengan kuat dalam perlombaan untuk mendapatkan jasanya. Mereka melaporkan bahwa Setan Merah telah mengajukan tawaran sebesar 80 juta euro atau 68 juta pound sterling untuk jasanya. Tetapi masih harus dilihat apakah raksasa La Liga akan menerima tawaran tersebut. Salah satu sorotan utama datang dari penampilan luar biasa Harry Maguire. Bek Inggris itu memberikan kontribusi penting dalam proses pembuka gol Setan Merah yang dicetak Casemiro. Selain Maguire, pengalaman pemain senior seperti Casemiro dan Bruno Fernandes juga menjadi penentu hasil akhir. Amorim mengingatkan pentingnya kehadiran pemain berpengalaman dalam laga krusial. Ruben Amorim memberikan pujian besar terhadap penampilan Harry Maguire. Bek tengah tersebut menunjukkan performa yang luar biasa dalam laga melawan Bilbao. Pada menit ke-30, Maguire melakukan aksi tak biasa. Ia menggiring bola di sisi kanan dan mengirim umpan silang akurat. Umpan tersebut diterima Manuel Ugarte sebelum Casemiro menaduk bola ke gawang. Proses gol itu menunjukkan Maguire layaknya seorang winger berpengalaman. Pelatih asal Portugal itu menilai tekanan laga semifinal Eropa sangat berat. Meski bukan Liga Champions, atmosfer tetap menegangkan bagi pemain muda. Dan juga Harry Maguire mendapat julukan baru setelah Manchester United mengalahkan Athletic Bilbao. Julukan baru tersebut muncul setelah bek MU tersebut tampil mengesankan di markas Athletic Bilbao. Sepak terjang Maguire tersebut menjadi pembahasan hangat di media sosial. Dari situ lahirlah julukan baru untuk pemain bernomor punggung 5 tersebut, yaitu Harry Dino. Julukan tersebut tentunya merujuk kepada sosok Ronaldinho, legenda sepak bola Brasil yang dikenal memiliki aksi-aksi menawan sepanjang karirnya. Harry Maguire tampak senang mendapat julukan tersebut. Julukan itu secara tidak langsung menjadi pujian bagi aksi brilian bek berkebangsaan Inggris itu. Ini brilian, saya yakin ada beberapa julukan untuk saya, kata Maguire kepada TNT Sport saat diberitahu tentang julukan itu seperti dikutip dari ESPN. Fakta unik mengiringi kiprah Manchester United di Liga Eropa 2024-2025. Sejak babak gugur, MU seolah membawa kutukan lagi bagi kawan-kawan mereka. Sebab setiap lawan selalu dapat kartu merah. Kemenangan MU atas Bilbao tidak lepas dari kutukan yang mereka bawa untuk pihak lawan di Liga Eropa 2024-2025. Kutukan itu adalah hukuman kartu merah pada pihak lawan. Seperti apa detail kutukan tersebut? Mari kita simak. Terbaru giliran Bilbao yang harus menerima kutukan kartu merah saat melawan MU. Nasib Athletic Bilbao sedikit berbeda jika dibanding Sociedad dan Lyon. Sebab jika dua lawan sebelumnya dapat kartu merah di Old Trafford, Bilbao dapat kartu merah di kandang sendiri yakni San Mamés. Bilbao menerima kartu merah pada menit ke-35. Dani Vivian, pemain yang menerima hukuman, harus keluar lapangan usai melanggar Rasmus Højlund di kotak penalti. Vivian dinilai menghentikan gerakan Højlund yang hendak menyabut bola. Lewat tayangan VAR, gerakan Vivian bisa dilihat oleh wasit.
Bukan hanya kartu merah, Bilbao juga dihukum penalti atas kejadian tersebut. Sementara itu, usai laga berakhir, Manchester United rela membiarkan sejumlah pemain hengkang meski masih memiliki sisa kontrak bersama Setan Merah. Alasannya, penjualan mereka bisa memberi suntikan dana untuk membiayai transfer. Sedikitnya ada 3 pemain yang berpeluang besar di depak MU musim panas nanti. Nama-nama seperti Rasmus Højlund, Alessandro Garnacho, dan Andre Onana. Sementara itu, Manchester United dikabarkan mengambil keputusan mengejutkan soal salah satu pemainnya yang sebenarnya jarang bermain. MU akhirnya akan memperpanjang kontrak karena tidak mau merekrut pemain pengganti akibat krisis uang. Menurut laporan terbaru Daily Mail, pada akhir April 2025, MU akan memberikan kontrak baru selama 12 bulan untuk kiper veteran Tom Heaton. Pemain 39 tahun itu bakal tetap menjadi kiper ketiga Setan Merah musim depan. Manchester United dan Tottenham sama-sama mengamankan kemenangan penting di leg pertama semifinal Liga Eropa 2024-2025. Kedua tim kini memiliki satu kaki di final berkat penampilan impresif yang mereka tampilkan pada Jumat 2 Mei 2025 dini hari. Setan Merah membungkam Athletic Bilbao dengan skor telak 3-0 saat bertandang ke San Mamés. Kemenangan ini memutus rekor sempurna tuan rumah di ajang musim ini. Manchester United langsung tampil menekan sejak awal pertandingan di markas Athletic Bilbao. Alessandro Garnacho sempat mencetak gol namun dianulir karena offside tipis. Athletic mencoba membalas dengan beberapa serangan balik cepat. Namun, upaya Alex dan Inaki berhasil dipatahkan oleh pertahanan MU yang tampil disiplin. Gol pembuka datang dari aksi Harry Maguire di sisi sayap yang mengirimkan umpan silang. Casemiro sukses menuntaskannya lewat sundulan akurat ke tiang jauh. Daniel Vivian memperparah nasib tuan rumah setelah menarik Rasmus Højlund di kotak penalti. Wasit pun memberi kartu merah dan menunjuk titik putih. Bruno Fernandes tampil dengan tenang untuk mengandalkan keunggulan MU. Pemain asal Portugal itu kembali mencetak gol 3 menit kemudian usai menerima umpan matang. Setelah jeda, MU memilih bermain lebih sabar dan menunggu celah dari Athletic. Mereka hampir menambah gol lewat Manuel Ugarte dan Casemiro, tapi skor 3-0 tetap bertahan hingga akhir. Bruno Fernandes kini mencetak 27 gol di Liga Eropa, menyamai Romelu Lukaku dan hanya kalah dari Aubameyang 34 dan Falcao 30. Ia juga menjadi penyumbang assist terbanyak bersama Dries Mertens 18. Dan Manchester United sudah mencetak 31 gol di Liga Eropa musim ini dan mencetak 2+ gol dalam 10 laga berbeda, menyamai rekor mereka di Liga Champions 2002-2003. Pelatih Manchester United Ruben Amorim berbicara soal rumor mantan anak asuhnya di Sporting CP Victor Gyökeres ke Old Trafford. Semenjak Ruben Amorim menjadi pelatih Manchester United, Victor Gyökeres terus dikaitkan dengan klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Alasannya karena Gyökeres merupakan mantan mesin gol andalan Amorim sewaktu di Sporting CP. Oleh karena itu, tak sedikit yang percaya kalau Gyökeres bakal menyusul Amorim suatu hari nanti. Apalagi juru taktik asal Portugal itu santer dikabarkan ingin memboyong penyerang tengah baru. Baru-baru ini rumor tersebut ditanyakan oleh awak media kepada Amorim. Dia mengaku tak masalah jika Gyökeres memutuskan untuk kembali bekerja sama dengannya di Manchester United. Namun Amorim juga memperingatkan penyerang berusia 26 tahun itu. Jika niat Gyökeres pindah ke Manchester United hanya untuk bermain di Liga Champions, maka Amorim tak akan menerimanya. Amorim menegaskan bahwa dirinya hanya akan mendatangkan pemain yang murni ingin membela Manchester United. Sementara itu, David De Gea siap mengguncang Old Trafford saat Manchester United membuat pengumuman pramusim yang menarik. Pendukung Manchester United akhirnya dapat memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal yang layak kepada salah satu pemain paling setia klub saat David De Gea akan kembali ke Old Trafford untuk pertandingan khusus selama pramusim. Sekarang berusia 34 tahun, De Gea diharapkan tampil untuk klubnya saat ini Fiorentina dalam pertandingan persahabatan yang dijadwalkan pada 9 Agustus, menandai kepulangan yang mengharukan 2 tahun setelah kepergiannya yang tiba-tiba. Sejak meninggalkan Manchester, De Gea menghabiskan 1 musim tanpa klub sebelum kembali ke panggung profesional dengan menandatangani kontrak dengan Fiorentina. Sejak itu, ia menemukan semangat baru di Italia, mengesankan di Serie A dan memainkan peran kunci dalam upaya Fiorentina untuk lolos ke Liga Champions.